Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin terima kasih Mas sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Jadi tujuan kami wawancara itu untuk menggali cerita sukses Mas dalam membangun bisnis Kalihara Coffee ini. Di sini udah ada narasumber kami yaitu owner dari Kalihara Coffee. Mungkin Masnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, saya Thomas, saya owner dari Kalihara Coffee. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Itu bagaimana Mas bisa ceritakan nggak kayak sedikit tentang bagaimana Mas tuh bisa suka kopi dan bisa terjun ke dunia kopi gitu? Oke, sebelum saya suka kopi, saya sebagai mahasiswa di Jogja nih selalu mendapatkan informasi dan atau kita bisa disebut biasa info-info nongkrong lah dari teman-teman yang lain. Jadi setiap malam anak-anak tuh pasti ngajak ngopi. Jadi hampir tiap malam saya berkunjung ke coffee shop lokal yang ada di Jogja. Terus karena saya sering ngopi, dari saat itu saya tertarik dengan kopi. Saya pelajarin tentang roasting, pasca panen, cara penyuduhan dan lain-lain. Jadi setelah itu saya sering dan lanjut untuk mempelajari tentang kopi. Oke, selanjutnya tuh mungkin pertanyaan selanjutnya kenapa Masnya tuh memilih konsep street coffee daripada kopi-kopi konvensional kayak pada umumnya gitu? Kenapa saya lebih memilih membuat street coffee daripada coffee shop konvensional? Saya sebagai karena saya sering ngopi di street coffee ya daripada coffee shop konvensional. 1, 2, harga minuman street coffee lebih terjangkau untuk pasaran anak kuliahan. 3, saya sebenarnya lebih suka base-nya itu slow bar. Jadi street coffee itu menurut saya barista dan pelanggan itu lebih dekat. Jadi menurut saya street coffee lebih asik daripada coffee shop konvensional. Baik, mungkin selanjutnya bagaimana awal mula usaha ini tuh terbentuk dan apa sih tantangan terbesar Mas dalam menjalankan bisnis ini? Oke, awal mula usaha ini terbentuk karena saya dan teman-teman sering ngopi tiap malam. Dan kami juga mahasiswa kan ya, kantong kami juga terbatas. Jadi kepikiran juga terbesit di pikiran, kenapa nggak buka kopian aja gitu. Tapi budget mahasiswa, jadi saya pikir buka street kopi aja. Lagian street kopi juga lagi rame-ramenya di Jogja. Ya udah, kami buka street kopian di sini. Baik. Mas nih, apa yang membedain coffee street Mas tuh beda dari yang lainnya? Yang bedain street coffee kami dari street coffee yang lainnya, menurut saya itu street coffee kami lebih ke filteran. Biasanya street coffee di Jogja ini rata-rata mainnya kopi susu, espresso base, dan flavor. Jadi kalau di street coffee kami lebih mengutamakan lebih main ke filteran seperti V60, Japanese, pokoknya manual brew. Jadi seperti itu. Oke. Bagaimana Mas memilih lokasi ini, menu dan harga agar tetap menarik bagi pelanggan Mas? Kami memilih lokasi ini. Kenapa kami memilih lokasi ini? Karena di sekitar sini belum ada street coffee. Jadi menurut saya dan teman-teman di sini lokasinya peluang untuk mendirikan street coffee. Lalu menu kami tidak banyak, tetapi kami lebih membuat menu yang lebih diminati oleh mahasiswa zaman sekarang, seperti kopi susu atau filteran yang murah meriah. Kenapa saya bilang harganya murah? Karena sesuai target pasar kami menargetkan mahasiswa atau pelajar. Jadi kami menjual kopi dengan harga yang
ramah kantong. Nah, gitu aja. Oke. Saya lagi yang bertanya nih Mas. Sejauh ini pencapaian seperti apa yang udah Mas capai bersama Kalihara Coffee ini kira-kira? Sejauh ini sih pencapaian yang membanggakan menurut kami menerima feedback dari pelanggan tuh kayak gini contohnya, nggak nyangka Mas kopinya enak kayak di coffee shop, nggak nyangka street coffee bisa seenak ini kopinya. Jadi itu salah satu validasi terbesar untuk kami, jadi nggak sia-sia kami selama ini berjuang untuk buka setiap hari. Kalau gitu ada nggak kayak momen yang bikin Masnya berpikir wah ini nih alasan gua bikin Kalihara Coffee ini? Alasan untuk diperjuangin nih, Iya, tetap harus buka iya. ya. Itu pada saat itu saya ngadain nonton bareng bola timnas Indonesia. Jadi para customer tuh bilang ke saya, bagus nih Mas, belum ada sekitar sini street coffee-an, jadi apalagi selalu ada nobar nonton bareng gitu, timnas bola. Jadi kami bakal sering datang ke sini Mas, soalnya sini gak ada street coffee-an juga. Jadi menurut saya ini patut diperjuangin sih, tetap harus buka sih gitu. Jadi saling enak ke masyarakat sekitar. Sama customernya ya. Iya. Oke Mas, kemudian ada nggak sih rencana gitu atau impian untuk Street Coffee ini dalam 1-5 tahun ke depannya gitu? Dalam 1-5 tahun ke depan saya ingin Kalihara Coffee ini lebih luas lagi, buka cabang di mana-mana, tapi tetap mempertahankan konsep street coffee atau semi permanen booth. Jadi customer nggak muluk-muluk kena hujan selalu. Jadi pengennya sih itu sih, buka cabang di mana-mana, apa di kota lain gitu mungkin. Jadi gitu aja. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Mas, jika diberi kesempatan nih untuk memperluas usaha ini, kemungkinan konsep apa gitu yang mau dibawa atau mungkin dicoba gitu? Konsep yang ingin dicoba tuh sebelumnya kan ini street coffee, jadi saya sih inginnya coba konsep slow bar tapi tetap semi outdoor, jadi pelanggan tuh tetap bisa merasakan feel ketika diseduhin kopi sama baristanya, tapi nggak harus ke coffee shop atau ke coffee shop yang slow bar, tapi bisa di semi outdoor gitu. Oke. Mungkin begitu saja wawancara dari kami. Maaf bila ada salah kata atau perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.